Indonesia dikenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satu yang menjadi ciri khasnya ialah olahan kain. Masing-masing daerah di Indonesia mempunyai produk kain dengan corak dan metode pembuatan yang beragam. Sumatera Utara identik dengan ulosnya yang kaya akan makna dan menjadi pakaian wajib kala acara adat. Motif etnik dan juga primitif khas kain tenun Sumba sudah diakui di kancah internasional. Jangan lupakan juga batik khas Pekalongan, Cirebon, dan Solo yang memiliki kaitan erat dengan sejarah keraton. Pemalang pun mempunyai ragam kain tradisionalnya sendiri yang biasa disebut sarung goyor. Namanya diambil dari bahasa Jawa goyor yang berarti lembek. Dan ini juga sekaligus merujuk pada tekstur sarung yang cenderung halus dan tidak kaku saat digunakan. Kain ini sekaligus menjadi identitas Pemalang. Masyarakat di sini sudah membuatnya dengan ragam motifnya sejak 1980 hingga sekarang. Awalnya pembuat sarung ini berasal dari desa Wanerejan Utara, yang kemudian menyebar ke daerah Kelurahan Beji dan sekitarnya. Konsistensi para perajin di sana membuat pemerintah Kabupaten Pemalang telah menjadikan dua wilayah tersebut sebagai sentra industri sarung goyor. Dua wilayah ini berjarak 3 km arah timur dari alun-alun Pemalang dan dapat ditempuh sekitar 10 menit perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Pemakaian benang rayon juga memberi karakteristik lainnya saat dipakai karena benang ini dapat berbeda fungsinya sesuai dengan musim. Saat dipakai di musim panas, sarung goyor akan memberi efek lebih sejuk, nyaman, dan halus bagi mereka yang memakainya. Sebaliknya, mereka juga akan merasa hangat saat menggunakan sarung di musim dingin. Soal motif, Anda dapat memilih ragamnya, mulai dari motif kembangan, perilikan, dan juga nanasan. Motif yang terakhir ini disebut telah menjadi ciri khas sarung goyor Pemalang yang kebetulan identik dengan nanas. Masing-masing motifnya memiliki makna. Ramainya gambar yang ada pada motif kembangan dan nanasan mengusung keindahan dan juga estetika bagi para pemakainya. Adapun motif perilikan sendiri bermakna kesederhanaan. Jadi dalam satu pembuatan satu sarung goyor ini tersendiri itu ada 17 proses ya Mas. 17 proses di mana semua prosesnya kita kerjakan secara manual semua. Nah, untuk pewarnaannya itu sendiri ada beberapa motif atau ada beberapa bagian yang khusus untuk diwarnai. Misalnya seperti ini. Jadi nanti kita buka bagian-bagian yang memang perlu untuk diwarnai. Untuk penunan itu sendiri sangat dibutuhkan kemampuan atau skill dari si pekerja. Karena memang khusus untuk tenun ini tidak sembarang orang bisa menenun dengan benar. Karena memang ada teknik-teknik tersendiri yang mereka harus bisa kuasai. Misalnya penataan helai demi helai benangnya, penataan motifnya, dan kasar atau halusnya si tekanan dia nenun. Karena dari skill yang dia peroleh atau dari kemampuan dia akan menciptakan suatu kerajinan yang bagus, yang estetik, yang tidak bisa diciptakan oleh mesin. Itulah kenapa keunggulan dari sarung goyor tersebut, karena semua produksi dilakukan ataupun dikerjakan secara manual, memakai tangan tanpa ada mesin yang membantu. Jadi untuk penjualan kita memang lebih cenderung fokus ke ekspor ke luar negeri, tapi juga ada yang lokal. Kita ada toko tersendiri di sini, ada tokonya sendiri, namanya Toko Bunga Matahari. Itu beralamat di Jalan Kolonel Sugiono, Taman Pemalang, persisnya di depan Rumah Sakit Islam. Itu kita punya stand-nya, punya tokonya. Jadi untuk kalangan lokal bisa beli lewat situ ataupun bisa dari marketplace juga ada. Kita ada marketplace-nya. Ada di beberapa marketplace bisa dicari sarung goyor khas Wanerejan, itu ada. Harga pasarannya sendiri mulai dari Rp150.000 sampai dengan jutaan rupiah, bergantung dari tingkat kesulitan motif dan juga tenunan. Sarung yang dibuat para perajin di sana bahkan sudah diekspor ke beberapa belahan dunia seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Arab Saudi, Mesir hingga Maroko. Romi Soeharto, Batik TV melaporkan.